Pada 8 Juli 2025, dunia dikejutkan oleh kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hitungan menit, berita utama di seluruh dunia berubah menjadi peringatan darurat, menandai dimulainya babak baru dalam sejarah konflik global. Iran melancarkan serangan langsung yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel, mengirimkan gelombang rudal ke berbagai target strategis. Serangan ini bukan hanya simbol perlawanan, melainkan pernyataan kekuatan yang nyata dan terukur. Tidak hanya Israel yang menjadi sasaran, tetapi juga aset Amerika di Timur Tengah. Pangkalan militer, fasilitas diplomatik, dan pos-pos strategis Amerika diserang secara serentak, memaksa pasukan AS untuk siaga penuh. Sirine serangan udara meraung di Tel Aviv dan Yerusalem, memecah keheningan malam. Ledakan-ledakan dahsyat mengguncang infrastruktur penting, termasuk bandara, pembangkit listrik, dan pangkalan militer AS, menciptakan kepanikan massal di antara warga sipil. Skenario mimpi buruk telah tiba, operasi militer berskala penuh dan terencana, bukan sekadar serangan simbolis. Pasukan darat, udara dan laut dikerahkan secara bersamaan, menandakan eskalasi konflik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa proyektil menembus pertahanan udara paling canggih di dunia, termasuk Iron Dome, menimbulkan kehancuran di pusat-pusat kota. Kawasan itu pun terjerumus ke dalam krisis paling parah dalam beberapa dekade, dengan korban jiwa dan kerusakan yang meluas. Keluarga-keluarga di Israel bergegas ke tempat penampungan, membawa anak-anak dan barang-barang penting. Di Washington, pertemuan darurat dimulai sebelum fajar, dengan para pemimpin dunia berusaha merumuskan respons yang tepat terhadap ancaman yang berkembang. Serangan itu menghancurkan ilusi stabilitas yang selama ini dijaga dengan susah payah. Batas-batas lama dilampaui, dan tatanan global yang rapuh, kini benar-benar ditantang oleh kekuatan baru yang berani mengambil risiko besar. Saat gambar asap dan api menyebar ke seluruh dunia melalui layar televisi dan media sosial, masyarakat internasional menahan napas. Ketakutan akan pecahnya perang regional yang lebih luas, kini menjadi kenyataan yang menghantui semua orang. Ini bukan lagi sekadar bentrokan. Ini adalah tindakan perang yang disengaja oleh kekuatan besar terhadap negara bersenjata nuklir dan negara adidaya. Risiko eskalasi ke konflik global sangat nyata, dan dunia berada di ambang perubahan besar. Taruhan Teheran sangat tinggi, mengancam akan membentuk kembali peta politik Timur Tengah, atau bahkan memicu konflik global yang dahsyat. Aliansi-aliansi lama diuji, dan keputusan-keputusan kritis harus diambil dalam hitungan jam. Saat fajar menyingsing di atas kota-kota yang hancur, dunia menghadapi kenyataan baru yang berbahaya. Ketidakpastian dan ketakutan menyelimuti pagi itu, menandai awal dari babak paling menegangkan dalam sejarah modern. Serangan ini telah dipersiapkan selama puluhan tahun, akumulasi dari perang proksi tanpa henti, serangan siber, dan pembunuhan antara Iran, AS, dan Israel. Bertahun-tahun operasi rahasia dan provokasi yang meningkat menjadi pemicu konflik terbuka. Serangan rahasia yang menghancurkan baru-baru ini terhadap fasilitas Iran, yang dituduhkan kepada Washington dan Tel Aviv, menjadi pemicu terakhir. Perang bayangan telah berakhir. Api terbuka telah dimulai. Maka Basri Diplomacy Glebe. Di tengah malam yang sunyi, di sebuah pangkalan rudal Iran yang diperkuat dan dijaga ketat, suasana tegang terasa di udara. Lampu sorot menari di atas pagar kawat berduri, sementara para prajurit berjaga dengan penuh kewaspadaan, siap menghadapi segala kemungkinan. Pangkalan ini bukan sekadar fasilitas militer, ia adalah simbol kekuatan dan tekad bangsa Iran. Di ruang komando, para komandan militer Iran memberikan perintah terakhir dengan suara tegas. Mereka menekankan pentingnya misi ini, menanamkan semangat juang pada setiap prajurit. Para perwira IRGC membagikan instruksi detail, memastikan semua sistem berjalan sempurna. Setiap detik terasa krusial, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Di layar TV pemerintah, para komandan IRGC tampil di hadapan rakyat. Mereka menyatakan serangan ini sebagai tugas suci, sebuah kewajiban moral untuk membela kehormatan bangsa. Pernyataan itu juga menandai titik balik dalam perlawanan terhadap dominasi Amerika dan Israel, menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tekanan asing. Kendaraan peluncur rudal perlahan muncul dari terowongan bawah tanah yang tersembunyi, membawa senjata yang telah dipersiapkan dengan cermat. Rudal-rudal itu dihiasi dengan slogan-slogan pembangkangan dan pesan patriotik, menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan nasional. Setiap detail pada rudal mencerminkan tekad rakyat Iran. Hitung mundur dimulai, bukan hanya proses teknis, tetapi juga ritual simbolis yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun. Para petugas memantau setiap detik dengan penuh konsentrasi, mengetahui bahwa momen ini akan tercatat dalam sejarah. Ketegangan memuncak, semua mata tertuju pada layar. Rudal akhirnya meraung ke angkasa,
menembus gelapnya malam. Gambar dramatis peluncuran disiarkan ke seluruh dunia, menanamkan rasa bangga di hati rakyat Iran, dan menebar ketakutan di antara musuh-musuhnya. Di rumah-rumah dan alun-alun, rakyat bersorak menyaksikan kekuatan bangsanya dipertontonkan secara nyata. Ini bukan sekadar serangan militer, melainkan deklarasi publik yang lantang, bahwa Iran mampu dan siap menyerang musuhnya kapanpun diperlukan. Pesan ini menggema di seluruh negeri, membangkitkan semangat persatuan dan kebanggaan nasional. Dunia kini dihadapkan pada implikasi mengerikan dari unjuk kekuatan berapi-api Iran. Para pemimpin dunia bereaksi dengan waspada, sementara ketegangan di kawasan meningkat. Serangan ini menjadi pengingat bahwa Timur Tengah tetap menjadi panggung utama bagi konflik dan perubahan besar. Inti dari krisis rudal hipersonik Fatah Iran, penakluk. Tidak seperti rudal tradisional, Fatah bergerak lebih dari Mach 5 dan dapat bermanuver secara tidak terduga, membuat intersepsi hampir tidak mungkin. Lompatan teknologi ini mengejutkan badan intelijen dan menghancurkan asumsi tentang keamanan regional. Sistem Iron Dome dan Arrow Israel, yang dulunya dianggap tidak dapat ditembus, kini rentan. Fatah memberi Iran kemampuan serangan pertama yang kredibel, secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan. Bagi AS dan Israel, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Aset penting mereka kini dalam jangkauan. Rudal penakluk memaksa pemikiran ulang total pertahanan dan pencegahan di Timur Tengah. Washington dan Tel Aviv menanggapi dengan kemarahan dan tekad. Gedung Putih segera mengadakan konferensi pers darurat, menegaskan bahwa serangan ini merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Di Tel Aviv, para pejabat tinggi Israel menggelar pertemuan krisis, menyoroti pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi ancaman ini. Presiden AS mengutuk serangan itu dengan kata-kata tegas, menjanjikan solidaritas yang tak tergoyahkan dengan Israel, dan pertanggungjawaban cepat bagi Iran. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat akan berdiri di sisi Israel, dan tidak akan membiarkan tindakan agresi ini berlalu tanpa konsekuensi. Para pemimpin dunia lainnya, dari Eropa hingga Asia, juga menyuarakan kecaman keras, menuntut agar kekerasan segera dihentikan. Opsi militer ditinjau semalam. Pasukan AS di wilayah itu dalam siaga tinggi. Pentagon mengaktifkan pusat komando darurat, memantau situasi secara real-time, dan mengordinasikan langkah-langkah strategis dengan sekutu regional. Armada militer dan sistem pertahanan udara diperkuat, siap menghadapi segala kemungkinan eskalasi. Perdana Menteri Israel bersumpah akan memberikan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya, memobilisasi IDF untuk serangan balasan besar-besaran. Ia berbicara langsung kepada rakyat Israel, meminta persatuan nasional dan kesiapan menghadapi masa-masa sulit. Mobilisasi militer berlangsung di seluruh negeri, dengan pasukan dan peralatan tempur bergerak menuju perbatasan. Kekuatan global menyaksikan dengan khawatir. NATO segera mengadakan sesi darurat, menyerukan deeskalasi dan dialog diplomatik. Sementara itu, Tiongkok dan Rusia mendesak pengekangan, memperingatkan bahwa konflik lebih luas dapat mengguncang tatanan dunia dan memperburuk ketegangan internasional. PBB bersidang, tetapi persatuan sulit dicapai karena negara-negara mulai memihak. Perdebatan sengit terjadi di Dewan Keamanan, dengan beberapa negara menuntut sanksi keras, sementara yang lain menyerukan penyelidikan independen dan upaya mediasi. Di Teluk, negara-negara Arab memperkuat pertahanan, takut konflik akan meluas ke wilayah mereka. Sistem pertahanan udara dan pasukan militer dikerahkan, sementara para pemimpin Arab mengadakan pertemuan darurat untuk merumuskan respons bersama dan melindungi kepentingan nasional mereka. Dunia bersiap menghadapi dampak dari langkah berani Iran. Media internasional melaporkan perkembangan setiap detik, pasar keuangan global bergejolak, dan masyarakat di berbagai negara menanti dengan cemas, menyadari bahwa krisis ini dapat mengubah arah sejarah dunia. Saat rudal menyerang, pasar global anjlok. Harga minyak melonjak lebih dari 30% karena kekhawatiran Iran dapat menutup Selat Hormuz, mengancam 1/5 pasokan minyak dunia. Pasar saham dari Tokyo hingga New York anjlok, saham maskapai penerbangan dan regional jatuh. Investor beralih ke emas dan dolar AS, sementara kekhawatiran inflasi meningkat di seluruh dunia. Orang biasa merasakan dampaknya di pompa bensin dan toko kelontong karena harga melonjak. Bagi negara berkembang, kejutan itu mengancam bencana. Ekonomi global kini menjadi sandera langkah konflik selanjutnya. Tragedi terbesar, warga sipil terjebak dalam baku tembak. Di Israel, keluarga berkerumun di tempat penampungan. Di Iran, warga bersiap menghadapi pembalasan yang menghancurkan. Layanan darurat berjuang di tengah kekacauan, sementara orang biasa menimbun kebutuhan pokok, takut akan yang terburuk.
Bertahun-tahun sanksi dan kesulitan kini berganti dengan teror perang terbuka. Wilayah itu menghadapi prospek krisis pengungsi besar-besaran, membanjiri negara-negara tetangga dan organisasi bantuan. Bantuan kemanusiaan terhenti, dan risiko kelaparan serta penyakit melonjak. Kisah-kisah pribadi tentang kehilangan dan ketakutan muncul, menembus kebisingan geopolitik. Warga sipil di semua pihak membayar harga tertinggi untuk diplomasi yang gagal. Saat perang membayangi, upaya diplomatik yang putus asa dimulai. PBB menyerukan gencatan senjata segera, tetapi posisi yang mengeras membuat kompromi sulit dicapai. Mediator netral bergegas untuk menengahi kesepakatan, tetapi tuntutan di kedua belah pihak tampaknya tidak dapat disatukan. Sekutu mendesak kehati-hatian, memperingatkan terhadap eskalasi. Garis keras menuntut tindakan tegas. Krisis ini mengungkap kerapuhan diplomasi global dan biaya meninggalkan dialog. Sekarang, para diplomat berpacu untuk mencegah bencana, menyatukan perdamaian dari abu kegagalan masa lalu. Waktu terus berjalan menuju tengah malam. Dunia berada di ambang jurang, langkah selanjutnya membentuk masa depan kolektif kita. Risiko salah perhitungan sangat besar, satu kesalahan dapat memicu eskalasi yang tidak terkendali. Perang antara Iran, Israel, dan AS akan brutal, berkepanjangan, dan berdampak global. Momok konflik nuklir telah kembali. Di luar kekuatan militer, biaya sebenarnya adalah penderitaan manusia dan kehancuran ekonomi. Ini adalah saat untuk ketenangan, untuk diplomasi, untuk keberanian, untuk mundur dari jurang. Dunia menyaksikan, berharap akal sehat mengalahkan kemarahan. Tanggung jawabnya sangat besar, dan waktu untuk bertindak adalah sekarang.